Kalau saya menang nanti, maka tiap malam minggu akan saya adakan acara dangdutan di balai desa. Iya, mantap bos. Ya udah, anggap saja saya bapakmu, dia pamanmu, dia ibumu. Ibu, kok kayak gini? Kok kayak cowok? Masa suruh ngocok pakai balsem? Ini metode pesugihan yang baru. Semakin sering sampean mengocok, semakin banyak uang keluar. Mau terus-terusan jadi orang miskin? Masalahnya, cewek saya itu sukanya sama cowok yang punya 1 M. Sedangkan punya saya cuma 30 cm. Uang apa lagi nih, ha? Saya kan sudah bilang, saya nggak mau disogok. Udah belum, Kris? Bentar, dikit lagi. Buruan, please. Jangan lama-lama. 2 juta aja, bos. Tapi kan saya belum ada uang. Sampean aja belum bayar utang sama saya. Terus, selanjutnya gimana bos? Apa perlu kita eksekusi secepatnya? Ya udah Pak ya. Saya masih mau syuting dulu. Ini bayarnya nanti aja ya, bareng sama yang kemarin. Monggo, monggo. Lupa. Makasih ya, sudah boleh ngutang. Jadi gak enak. Makasih tanda tangan dulu di sini ya. Salam buat Luna Maya, Mas. Wah, kayaknya susah itu Pak. Soalnya kan dia kemarin habis saya putusin. Jadi masih ngambek lah. Jadi ngerti dong. Kalau itu salam buat Haji Bolot. Wah, susah Pak. Karena surat wasiat dari orang tua Bapak, seluruh tanah itu diwariskan ke adik tiri Bapak. Dan lagi suratnya kan dipegang sama adik Bapak. Pokoknya aku nggak mau tahu. Pokoknya kelamin aku wanita. Tinggal nulis aja. Nulis sih nulis, tapi kan kalau jenis kelamin kelihatan, Mas. Lagian kan masa kelaminnya mau ditempelin di kertas pendaftarannya, Mbak? Enggak kan? Yanti, apa kabar? Gimana, sehat? Sehat dong. Tambah cantik loh. Aku gemes sama teman kamu ini loh. Masa aku dikatain cowok? Sorry, gimana? Jadi kapan kursusnya? Bulan depan aja ya. Uang pendaftarannya masih belum siap. Mau tak buat DP calo satpam. Nah, ini baru mantap. Sampean bisa langsung jadi komandan kalau kayak gini. Ya udah, kamu pulang dulu aja deh. Nanti kita calling lagi. Makasih ya. Makasih ya Pak. Terus, solusinya gimana? Nah, gini Pak. Pertama, Bapak harus memaksa adik tiri Bapak untuk mau menjual sertifikat tanah itu. Kedua, Bapak harus memaksa adik tiri Bapak untuk menandatangani persetujuan penjualan warisan itu, Pak. Nah, itu masalahnya. Adik saya sekarang kabur, nggak tahu kemana. Sampai sekarang, saya belum dapat informasi kemana dia pergi. Sampean dari mana kok bawa map segala? Kayak jadi penghulu aja. Ini habis ngelamar kerja, cuman gak ada yang sesuai. Sampean cari kerja yang kayak apa? Kalau bisa carikan kerja yang hari Senin sampai Sabtu libur. Nah, hari Minggu gajian. Ada nggak? Ada Mas. Jadi tukang parkir gereja. Duh Mas, kalau sekarang saya masih belum punya uang untuk bayar. Lagian tiap bulannya kan saya bayar bunganya. Ya udah, mana bayar bunganya dulu. Kalau belum bisa bayar pokoknya.
Kan minggu kemarin saya sudah bayar Mas sama Bang Sapi. Gak ada, Sapi gak pernah kasih uang. Lah, memang minggu kemarin saya gak bayar pakai uang Mas. Terus kau bayar pakai apa? Asyut. Sudah bos, terima saja sudah. Cok, kau malah ikut-ikutan. Gak ada kata pakai gitu-gituan. Ada satu cara lagi, Pak. Apa itu, Pak? Berdasarkan undang-undang yang berlaku, jika ahli waris meninggal, maka otomatis hak waris menjadi milik Bapak sebagai anak yang sah. Jadi, Bapak bisa menjual tanah untuk nyalon lurah. Ya. Kakek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, bisa memanjang, bisa mengkerut, sekali tembak dar perutmu gendut. Boh, ayo lo bantu, berat ini. Bentar, pengajuan tinggal dikit. Sudahlah Pras, kamu gak usah mabok-mabokan lagi. Pakai minum-minum miras segala. Kamu minum ale-ale aja pusing, sok-sokan mau minum miras segala. Pras ini biasanya kalau mabuk, muntahnya oseng-oseng kangkung. Tahu, udah gagah sok-sokan minum. Mana muntahnya oseng-oseng kangkung. Sini minumannya. Oh, apa ini, Cok? Kok ada jagungnya segala? Mana, lihat. Cok, sayur asem ini, Cok. Chris, kayaknya ada orang dibegal itu. Mas, bangun mas, bangun mas. Hei, bangun. Woi, bangun mas. Chris, sini Chris. Kamu tunggu sini, jangan kemana-mana. Chris, kayak pingsan nih Chris. Coba cek nadinya. Salah itu, ngeceknya bukan di situ, tapi di leher. Kok leher? Bukan masalah salah tidur ini Chris. Yang aku tahu kalau di film-film itu cek nadinya ya di sini. Film apa dulu ini? Kalau film-film di egg hamster, ya di leher. Udah. Sekarang kamu cek leher, aku cek tangan. Iya, nadinya lemes, Chris, gak kerasa. Ayo kamu kasih bantu nafas buatan, Chris. Kok aku? Ya kan kamu yang bisa, Chris. Sorry loh. Bau mulutnya kayak bau kloset. Mana Dayat? Kok Mayat? Katanya mau kampanye, Bos. Dayat? Mana si Dayat? Oh, Dayat. Pamit berak tadi, Bos. Tak lagi juga datang dia. Maaf,
Ini memang kesalahan saya. Mengangkat anak buah goblok seperti kalian ini. Kita ini mau kampanye, bukan mau tarkam. Siapa yang nyuruh pakai baju bola gini? Ini lagi, pakai wig segala. Buat apaan? Kan biar tampil beda sayang. Pras, bangun Pras. Sadar Pras. Wis, pas aku tadi pegang kabel itu, tubuhku terasa bergetar. Apakah ini yang dinamakan cinta? Cinta bibirmu monyong. Kesetrum kabel kamu barusan. Kenapa lagi sih Pras? Ini kesetrum kabel. Kayaknya orang itu pingsan ya. Gara-gara kesetrum kabel juga loh. Lagian kenapa sih ada kabel telanjang di sini? Gak malu apa diliatin orang? Mas, bangun Mas. Bangun Mas. Mas, bangun Mas. Mas, bangun. Chris, ayo kita bawa pulang aja dulu. Kamu bantu Pras, aku bantu Mas ini. Kalau saya menang nanti, listrik seluruh desa gratis. Kalau saya menang nanti, BPJS seluruh warga gratis. Kalau saya menang nanti, biaya sekolah mulai SD sampai kuliah semuanya gratis. Biar semakin banyak SDM berkualitas, Bos. Kalau saya menang nanti, internet seluruh desa ini gratis. Biar informasi semakin mudah diakses, Bos. Kalau saya menang nanti, maka tiap malam minggu akan saya adakan acara dangdutan di balai desa. Iya, mantap Bos. Otot titi tentrem, gemah ripa, lojinawi. Itu kalau saya menang. Kalau kalah Bos? Kalau saya kalah, sumbangan karpet di musola kemarin ya sambil lagi. Mukena, sarung dan Al-Quran sekalian juga diambil lagi Bos. Iya. Sumbangan mikrofon sama speaker untuk ibu-ibu pengajian kemarin ya sambil lagi. Satu lagi, sumbangan sembako yang kemarin juga tak minta lagi. Masalahnya kalah kok ya Bos. Ya jangan didoain kalah toh ya. Jangan lupa saat pemilihan lurah nanti, pilih Aryo Pangarep nomor 3. Harusnya tadi biarkan saja dia di sana loh. Yang ada dia malah nambah masalah hidup kita saja. Lah, tadi kamu mau-mau aja. Sekarang kamu mau nyalain aku, Chris. Kapan aku bilang mau? Bukannya kamu yang ngeyel mau bantuin dia. Nah, terus sekarang gimana enaknya? Aku ada ide. Gimana kalau kita lapor polisi aja sekarang? Jangan. Tunggu dia sadar dulu aja. Kalau kita lapor polisi sekarang, nanti kita yang dituduh macam-macam. Nah, kali ini aku setuju sama Chris Pras. Kalau dia siuman, baru kita pikir langkah selanjutnya. Apa nggak kasihan kamu? Terserah kalian aja. Tapi kalau ada apa-apa, kalian yang tanggung jawab. Kalian siapa? Kalian mau memperkosa aku? Malah, kami ini yang sudah menyelamatkan sampean. Terus
Kenapa aku di sini? Tenang mas, gak ada yang mau juga kok sama biawak rawa kayak sampean. Sampean punya keluarga ndak? Biar kami hubungin keluarga sampean. Sudah, yang sabar ya Mas. Kami di sini semua juga sudah tidak punya siapa-siapa lagi kok. Anggap kami semua keluarga sampean, Mas. Sorry saya gak ikut-ikut. Kalian aja yang yatim piatu. Orang tua saya masih hidup. Ya udah, anggap saja saya bapakmu, dia pamanmu, dia ibumu. Makasih ya Pak. Makasih ya Om. Makasih ya Bu. Ibu, kok kayak gini? Kok kayak cowok? Cewek mas, ngejel kalau dikasih tahu. Kemarin lo pasang Ayudi. Cowok nih, mana ada cewek ada jagonya. Ya udah, males debat sama sampean. Sampean ada perlu apa cari saya? Info dong nih, pesugihan yang tumbalnya pisang rebus sama onde-onde, ada gak? Aneh-aneh aja sampean. Emangnya kenapa? Saya bosan jadi orang miskin. Sudah tahu kan? Sekarang sampean keluar dari sini. Bentar mas. Tunggu dulu. Apalagi? Biarkan saya tinggal di sini dulu mas, sementara waktu. Sampai masalah saya selesai. Tolong mas. Dengar ya mas, kita juga di sini banyak masalah. Sampean jangan malah nambah masalah kami. Tolong mas. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi untuk saya minta tolong. Nolong diri sendiri aja susah. Kok mau nolong orang lain? Gini mas, saya nggak ada uang sama sekali. Tapi saya punya kalung emas. Sampean jual saja. Hitung-hitung buat biaya hidup saya selama tinggal di sini. Gini loh Mas Sukron, saya kan tadi cuma nyuruh sampean keluar. Siapa yang bilang sampean nggak boleh tinggal di sini? Benar. Saya juga welcome kok mas. Apalagi saya. Nah, dengar sendiri kan? Maksud saya tadi, sampean ceritanya di luar. Soalnya di dalam panas. Panas gimana? Malah enak loh, mirip aslinya. Masa sih? Nggak percaya? Lihat nih, piagam saya. Buruan, mau kaya ndak? Masa nggak ada cara lain? Masa suruh ngocok pakai balsem? Ini metode pesugihan yang baru. Semakin sering sampean mengocok, semakin banyak uang keluar. Mau terus-terusan jadi orang miskin? Ya udahlah, saya coba dulu. Ya memang harus dicoba, Om. Masalahnya, cewek saya itu sukanya sama cowok yang punya 1 M. Sedangkan punya saya cuma 30 cm. Ingat, jangan anggap dirimu tidak berguna. Mustahil Allah menciptakanmu sebagai makhluk piatu ya. Bahkan debu aja berguna untuk tayamum. Terus gimana? Saya terlanjur cinta mati sama dia. Ayolah. Kalian bantu saya biar saya bisa nikah sama dia. Lagian, ngapain sih juga buru-buru nikah? Lihat tuh Samulo. Niatnya nikah muda untuk menghindari zina. Sampai dia lupa untuk menghindari kemiskinan. Ya belangsa hidupnya sekarang. Dicerai sama istrinya. Asoy. Kita bantu sampean Kron.
Tapi di mana-mana itu kan ada syaratnya. Butuh usaha, doa, dan dana, Kron. Susah hati cewek kalau sudah pernah sakit hati untuk pulih lagi. Setuju. Apalagi kamu sudah bikin kecewa dia. Ya sama saja kita harus mulai dari nol lagi. Terus solusinya gimana? Kasih es batu. Ya udah sana ambilin. Panas nih, Cuk. Apa ini? Kalian mau nyogok saya? Saya tidak mau terima. Cuma gara-gara uang segini, nanti saya dan masyarakat di sini jadi sengsara. Uang apa lagi nih, ha? Saya kan sudah bilang, saya nggak mau disogok. Saya kasih tahu ya, uang ini hanya bisa membuat saya senang sementara. Setelah Pak Aryo kepilih jadi lurah, toh saya jadi susah lagi. Jadi jangan kalian tipu saya dan masyarakat di sini. Cari tempat lain saja sana. Uang apa lagi ini? Buat beli mukena ibu-ibu pengajian. Gini loh Mas, saya cuma mau mengatakan, sudah banyak calon-calon lain yang cuma janji-janji saat kampanye. Begitu terpilih, mereka lupa sama janji-janjinya. Lagi pula, saya dan warga kan belum menentukan pilihan. Nanti mau pilih calon yang mana? Ini Bu, tambahan buat belanja di dapur. Sekalian membantu Ibu, biar Ibu dan warga lain bisa cepat menentukan pilihan. Aduh Mas, repot-repot aja loh. Oh ya, sampaikan salam terima kasih saya dan warga di sini buat Pak Aryo. Kalau saya dan warga di sini mantap mendukung Pak Aryo jadi lurah. Mau janjinya ditepati atau tidak, saya dan warga di sini tidak mempermasalahkan. Caranya, kita harus bikin hati mantan sampean luluh dulu. Buat dia senang. Kasih apa yang dia minta. Terus masalah yang 30 CM tadi itu gimana? Dipikir belakangan, Ron. Yang penting kan dia mau balikan dulu. Nah, setuju. Sekarang, sampean siapin uang aja 30 juta. Widih, banyak banget. Sampean mau deketin cewek, apa mau DP rumah? Ya, itu juga kalau sampean mau. Gimana, mau nggak? Kalau mau, saya antar besok ke dukun. Tapi nggak pakai metode kayak gini lagi ya. Beres, silahkan pada ahlinya. Ini sisa uang kampanye tadi. Kok cuma segini, Den? Ah, kamu ini gobloknya memang alami. Dengar ya, dengan uang segini, kamu bisa kaya juga ya. Mana ada, Den? Uang 2000 gini bisa bikin orang jadi kaya. Gini, tak ajarin. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Ini rahasia sukses jadi kaya. Siap. Jangan siap-siap aja kamu. Di mana-mana ilmu gak ada yang gratis. Ah, kamu sama teman sendiri bayar-bayar segala. Mau nggak? Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Iya mau. Ini ada uang 50.000. Cepetan bagi ilmunya. Jadi nanti uang 2000 itu kamu buat beli ale-ale. Setelah itu gelasnya jangan dibuang. Tapi kamu pakai buat ngemis. Di kampung ini kan ada sekitar 500 rumah. Satu rumah ngasih 1.000 rupiah. Nah, 500 kali 1.000 rupiah berarti sehari kamu ngemis bisa dapat 500.000. Kalikan 1 bulan, 15 juta ya.
Benar juga kata kamu, Den. Sudah di atas UMR itu. 3 bulan ngemis, saya sudah bisa umroh sekeluarga. Kalau kamu bukan teman baik saya, gak bakal saya kasih tips kayak seperti itu. Dengan harga murah ya. Makasih ya. Kamu sudah kasih tahu rahasia jadi kaya. Sahabat terbaik memang kamu. Tapi kok tumben? Kok tidak budak kayak biasanya? Kalau masalah uang, jernih kupingku. Itu bukannya Sukron ya? Adiknya Bos Aryo yang kabur dari rumah. Bener, Den. Kalau gini, kita harus lapor sama Bos Aryo secepatnya. Lumayan. Kalungnya laku 1 juta. Nah, yang 100.000 ini tak simpan dulu aja. Gimana, Pras? Jadi laku berapa itu? Laku 900.000. Kok murah, Pras? Bukannya harga emas sekarang lagi mahal? Untung masih saya bisa nego. Ya udahlah, Chris. Dapat uang juga cuma-cuma, segitu aja udah syukur. Bener. Jadi orang itu mbok ya yang bersyukur. Ini kan uangnya 900.000. Nah, yang 600 buat bayar kontrakan. Sisanya kita bagi 3. Ya udahlah. Batal deh gua DP khusus make up kalau kayak gini. Lumayan buat beli paket data. Sudah. Yang penting kan bulan ini kontrakan kita nggak nunggak. Terus selanjutnya gimana, Pras? Kita ini butuh uang banyak. Bangga istriku mau balikan. Asal dibelikan motor. Sama, Pras. Etan Yogi juga kemarin telepon, tanya masalah uang pendaftaran siapa. Tenang. Saya sudah punya rencana. Coba cerita, apa rencanamu? Masa kalian nggak curiga sih? Sukron itu kalau kemana-mana selalu bawa tasnya. Ke kamar mandi bawa tas. Ke warung bawa tas. Tadi aja tidur tasnya dipakai. Berarti kan ada sesuatu di tas itu yang dia sembunyikan dari kita. Bener juga ya. Atau jangan-jangan isinya daster, Pras. Bikin dia malu. Goblok. Emang kamu pakai daster? Lagian, kalau cuma daster, kenapa harus disembunyikan dari kita ya, Pris? Saya yakin itu pasti BH. Coba aja lihat payudaranya. Percuma ngomong sama kalian ini. Sudah. Besok biar saya pastikan. Sekarang kita pulang aja. Kita bayar kontrakan. Keburu habis ini uangnya. Gak pegang uang lagi. Mana lapar. Di dalam gak ada apa-apa. Kok bisa ya? Pemuda-pemuda miskin itu bertahan sampai sekarang. Heran. Telepon Pras saja. Nitip makan. Mumpung mereka keluar.
Halo, ada apa, Kron? Kamu masih lama keluarnya, Pras? Ya, tergantung yang mainin sih. Emangnya kenapa, Kron? Aku mau nitip makan. Di rumah gak ada apa-apa. Cuma adanya beras. Mungkin setengah jam lagi aku sama anak-anak nyampe rumah. Kamu masak nasi aja dulu. Di kulkas itu ada telur. Bisa kan kamu masak telur dadar? Tapi aku gak bisa masak nasi sama goreng telur, Pras. Ah, manja kamu ini. Ntar aku acaranya dah. Ini juga aku mau selesai kok. Oke dah, kalau gitu. Udah belum, Chris? Bentar, dikit lagi. Buruan, Chris. Jangan lama-lama. Urusan lagi apa kata saya? Pasti beres. Beres-beres pipimu ngonyong. Kemarin aja kamu nagih pas gak dapat duit. Nah, kalau itu beda cerita, Bos. Banyak alasan kamu ini. Kalau gini kan rugi saya. Harusnya dapat uang malah tekor. Makanya nafsu itu dijaga. Masih mending kalau perempuan. Halo? Iya, Beb. Kamu lagi di mana? Masih nagih sama Bos Icang. Pulang, nggak usah ikut-ikutan. Cucian belum dijemur juga. Iya, Beb. Payah, lemah. Masa preman takut sama istri? Ya udah, Bos. Kita lagi berdua aja dah. Ya udah, saya mau pulang dulu ya. Mari. Kalau mau masak nasi, masukkan 1 gelas beras dan 3 gelas air ke dalam rice cooker. Masukkan 1 gelas beras dan 3 gelas air. Lalu tekan cuk. Tunggu kurang lebih 45 menit. Tutorial apa Pras ini? Kok ada cak-cuk-cak-cuknya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos Icang, ada perlu apa, Bos? Waktunya bayar utang kamu, Jok. Gak usah marah-marah, Bos. Malu dilihat tetangga. Kan sampean bisa telepon dulu, Bos. Kamu kan tahu saya nggak punya HP. Kalau sekarang, Bos, saya belum ada uang buat bayar cicilan, Bos. Gini aja, bayarin HP saya aja nih. Biar kalau sampean nagih bisa lewat telepon duluan. Gak ribut kayak gini, malu dilihat tetangga. Masa zaman modern gini nagih utang masih gedor-gedor pintu, kan bisa lewat telepon. Bener juga, Bos, buat main slot. Berapa ini harganya? 2 juta aja, Bos. Tapi kan saya belum ada uang. Sampean aja belum bayar utang sama saya. Gini aja, Bos, sampean cicil aja 5 kali. Sampean per bulan bayar ke saya 400. Gimana, Bos? 400 per bulan, 5 kali cicilan. Murah ini. Nah, kalau gitu sampean bayar dulu cicilan pertamanya sekarang. Lah, saya kan belum punya uang. Sampai nanya belum bayar utang sama saya. Lah, gimana mau bayar cicilan kalau HP saya aja belum sampean bayar, Bos? Ya udah, bulan depan aja saya bayar cicilan HP-nya. Ya udah, kalau gitu sama-sama bulan depan aja bayarnya. Oke, deal.
Makasih ya, Bos. Ya udah, saya pamit dulu ya. Bentar. Emang berapa sih cicilan orang barusan? 200, Bos. Kok lebih mahal cicilan saya daripada dia? Tapi kan sekarang Bos punya HP. Dia kan enggak. Oh iya. Yang penting saya kan punya HP sekarang ya. Bener. Masukkan 1 sendok ikan garam. Terus masukkan 1 sendok lagi makan micin. Lalu kocok telur. Jan, kamu tahu kan, pendengaran saya kan agak kurang jelas. Sedangkan Bos Aryo kan lagi sakit. Nah, biasanya orang sakit kan ngomongnya pelan. Nanti kalau bos ngomongnya pelan, gimana cara jawabnya? Jangan khawatir, gampang itu. Biasanya jenguk orang sakit, pertama-tama kita tanyakan bagaimana keadaannya dan apa sudah baikan. Benar. Pertama-tama, bagaimana kabarnya bos? Apa sudah baikan? Nah, berhubung bos sudah sakit mulai dari kemarin, yang jelas keadaannya kan sudah jauh lebih baik. Jadi pasti bos jawab sudah banyak kemajuan, tinggal pemulihan saja. Nah, kamu mesti bilang syukur deh. Saya doakan biar makin cepat. Syukur deh. Saya doain biar makin cepet. Nah, terus tanya lagi. Bagaimana dengan dokter yang saya carikan kemarin kesampean bos? Biasanya yang sakit jawab, dokter yang kamu kirim adalah dokter yang terbaik di Jember. Jadi dia merawat saya dengan baik. Nah, begitu bos jawab gitu, kamu mesti bilang, mantap. Berarti saya tidak salah mencarikan dokter untuk bos. Mantap. Berarti saya tidak salah mencarikan dokter untuk bos. Ya udah, kamu hafalin dulu sambil kita jalan. Sekarang kita ke rumahnya bos dulu. Syukur deh. Saya doakan biar makin cepet. Mantap. Saya tidak salah mencarikan dokter untuk bos. Syukur deh. Saya doakan biar makin cepet. Tal bantal, aku arep turu, tapi ya pengen kentu. Saiki nesku ngelu, dadi mecicil, gak iso turu. Tolong tekakno wong ayu, sadurunge konesku netes metu. Sudah hafal belum kata-kata yang tadi? Nah, makasih ya Tal.
sudah mengabulkan keinginanku. Tunggu sebentar. Kok kalian? Mau jenguk, Bos. Sekalian laporan. Tunggu sebentar. Kontol jancuk. Masuk aja dulu. Kok bantalnya di bawah, Bos? Bagaimana keadaannya, Bos? Apa sudah baikan? Baikan-baikan apanya? Kalau kayak gini terus, lama-lama saya bisa mati. Syukurlah kalau gitu. Saya doakan biar makin cepet. Terus, bagaimana dengan dokter yang saya carikan kemarin, Bos? Apanya yang bagaimana? Yang kamu suruh ke sini kemarin itu materi hewan. Yang ada saya mau dikebiri, goblok. Mantap. Berarti saya tidak salah menjadikan dokter untuk Bos. Kalian ini cuman bikin gigi saya tambah sakit. Ada apa kalian kemari? Gini, Bos. Yang pertama, kita kesini mau jenguk, Bos. Yang kedua, kita kesini membawakan berita untuk Bos. Berita apa lagi? Jadi gini, Bos. Yang pertama, ada berita buruk. Yang kedua, ada berita baik. Bos mau mendengarkan yang mana dulu nih? Jadikan satu aja biar nggak lama-lama. Ya gak bisa, Bos. Dikiranya bumbu mie instan dijadikan satu. Ya udah, yang buruk dulu. Berita buruknya, dana kampanye kita sudah habis, Bos. Sisa 2.000 saja. Itu pun saya belikan ale-ale. Jadi kita butuh tambahan dana lagi, Bos. Asal kalian tahu, rumah ini aja sertifikatnya sudah di bank. Uangnya sudah saya bagi-bagi untuk sumbangan musola dan warga kemarin. Sudah nggak ada lagi. Terus kita harus gimana, Bos? Masa nganggur lagi? Itu kita pikir nanti. Sekarang saya lagi nggak bisa mikir. Terus berita baiknya apa? Kabar baiknya, kita kemarin melihat adiknya Bos di kampung sebelah. Bagus. Dia melihat kalian tidak? Sampai saat ini, dia tidak tahu kalau saya anak buahnya sampean, Bos. Oke, bagus. Pertahankan. Jangan sampai dia tahu kalau kalian anak buah saya. Biar kalian lebih mudah mendekati dia. Terus, selanjutnya gimana, Bos? Apa perlu kita eksekusi secepatnya? Agar sertifikat itu bisa segera Bos miliki untuk biaya tambahan nyalon lurah. Jangan, goblok. Kita saat ini tidak bisa terlibat urusan kriminal.
Terus gimana selanjutnya, Bos? Sini, saya punya rencana. Siap, laksanakan, Bos.